Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Ferry Kurniawan absen 5 saya sendiri, Ahmad Roif Taqiyuddin absen 6, Aldio Fitrian Wahyudi absen 7, dan Alicia Putri Larasati absen 8. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai landasan hukum pers Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Ya, terdapat sejumlah landasan hukum pers Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, pada pasal ini menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang dimana dalam melaksanakan dan mewujudkan konstitusi tersebut harus sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, ataupun norma hukum yang berlaku. Adapun contoh atau pengaplikasian dari pasal ini dalam kehidupan sehari-hari adalah, ya, dapat dilihat ini merupakan sedikit cuplikan atau gambar dari rapat paripurna DPR RI ke-14 yang menggambarkan atau mengaplikasikan sebuah kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Baik, untuk yang kedua yaitu Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, semua orang berhak untuk tahu tentang segala jenis informasi yang terjadi di lingkungan sosialnya untuk mengembangkan pribadinya. Dan untuk memperoleh informasi tersebut, seseorang berhak untuk berkomunikasi dan mencari, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan segala jenis atau media saluran yang tersedia, dengan tanpa diberi batasan atau kekangan, tetapi tetap harus memperhatikan kode etik atau undang-undang dasar yang berlaku. Baik, seperti pada contoh yang akan saya sebutkan, yang mana merupakan pengaplikasian dari pasal ini. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan informasi secara real time atau secara langsung, seperti yang kita lakukan setiap hari di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan guru, teman, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu di mana semua orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh berbagai jenis informasi melewati berbagai jejaring internet atau media sosial seperti WA, Instagram, ataupun menjalin kontak dan berbagi informasi dengan orang lain di WA dan saling mengikuti di Instagram. Seperti pada gambar ini merupakan akun Instagram dari SNPMB, yaitu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mana kita dapat mendapatkan informasi mengenai SNPMB ini, baik itu tentang pendaftaran SNBP ataupun SNBT yang sekarang juga sedang ramai dan juga sedang dibuka, atau dapat menggunakan media lain seperti Google ataupun yang lain-lain. Seperti pada gambar ini kita bisa mencari berita seputar gempa di Google, yang mana akhir-akhir ini menjadi topik atau berita-berita hangat yang sedang sering untuk dibicarakan. 3. Pasal 20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Artinya, setiap orang memiliki hak asasi manusia, yaitu berhak berkomunikasi dengan orang lain dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, entah itu dari komunikasi secara real-time maupun dari berbagai media seperti koran, majalah, atau media sosial lainnya. Contoh dari penerapan aplikasi dari pasal ketetapan MPR ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berkomunikasi secara real-time dengan orang lain untuk memperoleh informasi dan dapat juga berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Pasal 21 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, pada pasal ketetapan MPR ini, semua orang memiliki hak asasi atau berhak untuk mengolah segala jenis informasi yang didapat dari media atau saluran manapun yang tersedia, mulai dari mencari, menyimpan, hingga menyampaikan. Contoh dari pengaplikasian pasal ketetapan MPR ini adalah seperti berikut. Pada gambar ini, mencari informasi dapat dengan mudah melalui internet. Misalnya, di sini mencari informasi mengenai kambing terbesar di dunia. Selain itu, dapat juga melalui media sosial, contohnya Instagram, seperti pada gambar ini, yaitu melalui laman akun Instagram Info Gresik, yang mana memuat informasi-informasi atau berita seputar kota Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldio Fitrian Wahyudi dari kelas 12 KI 1, absen 07. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas BBKN dari teman saya. Yang pertama yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Artinya kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh pers yang bebas. Bangunan demokrasi tidak akan berdiri kokoh apabila tidak ditopang oleh kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers juga kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Contoh dari pers tersebut yaitu pers mengenai kasus atau berita tentang Ferdy Sambo yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan kasus ini, yaitu tentang kebebasan pers yang dimana berperan penting dalam penegakan keadilan dan supremasi hukum dengan keterangan yang disampaikan pers ini akan membuat masyarakat menjadi tahu tentang informasi yang benar mengenai kasus tersebut, sehingga masyarakat dan seluruh orang akan lambat laun dapat memutuskan siapa yang berhak disalahkan dan dihukum. Dan dengan kebebasan pers ini mungkin para pengadil akan menjadi terbantu dalam memecahkan kasus ini. Selain itu, dengan adanya kebebasan pers ini, kasus Ferdy Sambo akan menjadi lebih terbuka dan tidak tertutup, karena Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka masyarakat harus tahu dan turut serta untuk terwujud sebuah kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, di mana tentang pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Artinya yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers itu bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Adapun contoh dari pengaplikasian pasal ini yaitu
Yang pertama yaitu siaran RCTI yang mempunyai hak siar di TV Indonesia yang biasanya menyiarkan sebuah berita yang mana ini merupakan sebuah hak asasi warga negara di mana ada penekanan, pencegahan, pelarangan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi itu terjamin. Tetapi dari pihak penyiaran sendiri RCTI tidak boleh melanggar undang-undang, norma atau kode etik. Contohnya tidak boleh menyiarkan tontonan video porno atau 18+, tidak boleh terdapat unsur sara dan tidak boleh mencemarkan nama baik orang lain. G. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki akun sosial media atas namanya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan tujuan untuk membangun komunikasi pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti membuat akun email yang menggunakan informasi pribadi dan bersifat rahasia. H. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Jadi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diinginkannya, baik dari sarana online maupun offline yang telah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.